Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsia, Prodi PGMI semester 3, ingin mengumpulkan tugas dari Bapak Gus Ibrahim, yaitu tentang sejarah hadis, status hadis, hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis hasan. Langsung saja, sejarah hadis yaitu pada masa tabi'in, ulama yang pertama kali menetapkan dasar ilmu hadis riwayat ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sehubungan dengan keahliannya dalam bidang hadis dan kedudukan dirinya sebagai pengumpul hadis atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari sini ilmu hadis mulai terlihat wujudnya meskipun dalam bentuk kaidah-kaidah yang sepil dan sederhana. Ada 3 tahapan sejarah dalam hadis, yaitu tahapan kelahiran yaitu pada masa sahabat hingga akhir abad pertama Hijriah. Ciri tahapan ini adalah adanya penyidikan riwayat, kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis, pengujian terhadap setiap riwayat, mencari sanad hadis, dan meneliti karakteristik rawi. Tahapan penyempurnaan dimulai. Yang kedua yaitu tahapan penyempurnaan. Dimulai awal abad kedua hingga abad ketiga Hijriah. Masa ini ulumul hadis sudah menjadi cabang ilmu tersendiri. Setiap cabang berdiri sendiri dan sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dan dipergunakan oleh para ulama. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pembukuan ulumul hadis secara terpisah. Dari abad ketiga sampai pertengahan abad keempat telah tersusun kitab khusus untuk setiap cabang ulumul hadis. Dan status hadis sendiri yaitu menurut pengertian ulama ahli hadis, al-hadis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan serta sifat-sifat beliau. Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam terbesar kedua setelah Al-Quran. Terlepas dari fungsinya, peran hadis terhadap Al-Quran sangatlah besar. Di antaranya adalah sebagai penguat dari ayat-ayat Al-Quran, penjelasan, dan masih banyak lagi. Fungsinya hadis yaitu hadis tersebut haruslah hadis yang benar dari Rasulullah SAW, hadis yang benar-benar dari beliau. Sedangkan hadis yang masih diragukan asalnya atau belum pasti berasal dari Rasulullah SAW dinamakan hadis dhaif, yaitu hadis lemah. Pembagian hadis berdasarkan kualitasnya tidak hanya mencakup hadis sahih dan hadis dhaif saja. Ada salah satu hadis yang menduduki peran tengah di antara kedua hadis, yaitu hadis hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis sahih, yaitu salah satu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang adil, memiliki kemampuan menghafal yang sempurna, dibih, serta tidak ada perselisihan dalam perawi yang lebih terpercaya darinya, dan tidak ada ilat yang berat. Demikian menurut Imam Nawawi berdasarkan kaidah yang dibuat oleh Ibnu Salah. Sanadnya bersambung, yaitu setiap perawi telah mengambil hadis secara langsung dari gurunya mulai dari permulaan sampai akhir sanad. Perawi yang adil, yang setiap perawi harus seseorang yang muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan berperang baik. Dibih, yang sempurna, yaitu setiap perawi harus sempurna hafalnya. Tidak ada zuhud, yaitu hadis tersebut tidak sahjud adalah jika seorang perawi yang sikoh menyelisih perawi yang lebih sikoh darinya. Tidak ada ilat yang berat, yaitu hadis tersebut tidak boleh ada cacat. Hadis hasan, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil, kurang lebihnya, serta tidak ada sahzud dan ilat yang berat di dalamnya. Perbedaan antara hadis hasan dan sahih terletak pada debit yang sempurna. Untuk hadis sahih, debit yang kurang untuk hadis hasan. Ada 2 hadis hasan, yaitu sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan li zati bila diriwayatkan melalui jalan lain lebih dari 1 jalur sanad yang semisal dengannya atau lebih kuat darinya. Yang kedua yaitu hasan li ghairihi, yaitu yang dhaif
yang dhaifnya dikuatkan dengan beberapa jalan dan sebab kedhaifannya bukan karena kefasikan perawi. Hadis yang terakhir yaitu hadis dhaif. Menurut bahasa adalah lawan kata kuat. Dhaif ada dua macam yaitu lahiriah dan maknawiyah. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah dhaif maknawiyah, yang menurut hadis dhaif adalah yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Hadis dhaif karena sebab terputusnya sanad, yaitu hadis mu'allaq adalah hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi ataupun lebih secara berturut-turut. Hadis mursal adalah hadis yang gugur dari akhir sanadnya seorang perawi sesudah tabi'in atau menghilangkan sahabatnya. Yang terakhir yaitu hadis ma'zal adalah hadis gugur dari sanadnya dua orang perawi ataupun lebih secara berturut-turut. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.